A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Farauhun, huruf ra dibaca secara tafkhim karena ra berharokat di atas yaitu fathah. Cara membacanya ra ditebalkan. Ra ada harfulin atau huruf lin sebab ada waw sukun sebelumnya fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Selanjutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf waw. Cara bacanya tanwin dimasukkan ke waw disertai bunyi dengung. Ra dibaca secara tafkhim karena ra berharokat fathah. Cara bacanya ra dibaca dengan tebal. Rai ada harfulin atau huruf lin sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakan. Ha ini jika tidak berhenti hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Maka dibacanya panjang hanya 2 harokat. Namun jika berhenti wadhaihan ini hukumnya jadi lain lagi, jadi mad arid li sukun karena setelah mad tabi'i ada huruf yang disukunkan yaitu nun ya. Mad tabi'inya alif didahului fathah, huruf yang disukunkannya nun. Maka ketika berhenti haknya ini boleh menjadi panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Wadhaihan. Tanda waqaf ini adalah waqaf mamnu atau waqaf adamul waqfi yang artinya dilarang berhenti. Ketika kita berhenti ya, maka dianjurkan untuk mundur dulu beberapa kalimah sebelumnya. Wajanna, nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wajannatu na'im. Saat berhenti aim hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang sebelumnya kasrah. Kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf mim. Maka huruf ain ini jika berhenti panjangnya boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Na'im. Wa amma mim tasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa amma. Berikutnya ada mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata amma dan hamzahnya yaitu yang i pada kata ingkana. Maka mimnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wa amma Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki ab'ad karena nun sukun bertemu huruf kaf. Cara bacanya nun disamarkan ke kaf disertai dengungan. Nah ini dengungnya besar karena makhraj atau tempat keluar huruf kaf ini jauh dari nun. Ingka ka mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya fathah. Cara bacanya panjang kafnya 2 harokat. Ingkana min. Selanjutnya ada idhar halqi karena nun sukun bertemu dengan huruf halqi atau tenggorokan yaitu hamzah. Cara bacanya nun sukun dibaca dengan jelas. Min as.
Sodnya berdesis ya. Salah satu sifat huruf sod yang tidak memiliki lawan adalah sofir, yaitu ada desisan seperti suara angsa. Alsha, ha matobi'i muqaddar karena huruf ha dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Alshabil. Lalu ada alif lam qomariyah, karena alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu ya, maka lam dibaca jelas. Yamin. Ketika berhenti min hukumnya mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Maka mimnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Yamin. Fasala. La ada hukum mad tabi'i muqaddar sebab huruf lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Fasalamul. Berikutnya ada hukum idgham bila gunnah sebab ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf lam. Cara bacanya tanwin dhammah dimasukkan ke huruf lam, tidak disertai dengungan. Artinya cukup kita tekan salamul tanpa menahannya. Fasalamul laka min. Min ada hukum idhar halqi karena ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi yaitu huruf selain yaitu huruf hamzah ya. Alif dengan harokat fathah adalah hamzahnya. Maka cara baca nun sukun ini adalah dibaca idhar atau jelas. Min als. Shad punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sofir. Artinya ada suara berdesis seperti suara angsa. Min als ha. Ha hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab huruf ha berharokat fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Min ashabil. Selanjutnya ada hukum alif lam qomariyah sebab ada alif lam yang menghadapi huruf qomariyah yaitu huruf ya. Cara bacanya lam sukun dibaca idhar atau jelas, disebut dengan idhar qomari. Ashabil yamin. Ketika berhenti di min, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya huruf nun. Maka mimnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam 1 kali duduk atau 1 kali baca. Yamin. Wa mim tasydidnya dihukumi gunnah musyaddadah sebab mim bertasydid. Cara membacanya didengungkan, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa ma hukumnya mad jaiz munfasil sebab ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata pertama yaitu wa amma. Sedangkan hamzahnya adalah alif dengan harokat kasrah, ini masuk ke kata kedua yaitu ingkana. Maka cara bacanya mim dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Wa amma ing. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki ab'ad karena nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Cara bacanya bunyi nun sukun disamarkan ke kaf disertai dengungan. Dengungannya besar karena huruf kaf ini makhrajnya jauh dari nun yaitu di pangkal lidah. Ingkana. Ka hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. In kana minal.
Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah. Sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya lam sukun dibaca idhar atau jelas. Minal mukadzibina. Bi hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah. Cara bacanya huruf ba-nya panjang 2 harokat. Mukadzibina. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu dhad. Cara bacanya alif lam tidak dibaca, masuk langsung ke dhad atau diidghamkan. Disebut dengan idhar qamari. Mukadzibina dhal. Di sini ada hukum mad lazim mutsaqal kilmi atau mad lazim kilmi mutsaqal ya. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului harokat fathah, kemudian huruf bertasydidnya lam. Maka dhodnya wajib dipanjangkan 6 harokat. Kemudian saat berpindah ke huruf lam pakai nabr, naikkan intonasi suara kita. Dhalin. Ketika berhenti di lin, hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka huruf lamnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam satu kali baca. Dhalin. Fanuzulum. Di sini ada hukum tajwid namanya idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah yang menghadapi huruf mim. Cara bacanya tanwin dileburkan ke mim disertai bunyi dengung. Fanuzulum min. Selanjutnya ada hukum idhar halqi. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Cara bacanya nun sukun dibaca dengan jelas. Min hamim. Saat berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya adalah huruf mim. Maka huruf mim ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Hamim. Watas. Shad punya sifat yang tidak memiliki lawan, namanya sifat sofir yang artinya berdesis. Wa tasliyatu jahim. Ketika berhenti, him hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang didahului kasrah, huruf yang disukunkannya mim. Maka haknya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam satu kali baca. Jahim. Inna. Nun tasydid dihukumi gunnah musyaddadah atau nun musyaddadah, sebab nunnya bertasydid. Cara bacanya didengungkan, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Innaha. Ha mad tabi'i dhahiri, sebab mad tabi'i muqaddar ya, sebab ada ha dengan baris fathah panjang. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Inna hadza. Dza hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Inna hadza lahuwa haqqul. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah,
sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf ya. Cara bacanya lam dibaca dengan jelas. Haqqul yaqin. Ketika berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka qafnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Yaqin. Fasabbih bis, sinnya desiskan ya, karena sin ini salah satu sifatnya yang tidak memiliki lawan adalah sofir ya, sama seperti sod dan zai. Kalau sin ini desisannya mirip seperti suara ular. Bis. Fasabbih bismi rabbika. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena ra berharokat di atas yaitu fathah. Cara bacanya ditebalkan. Rabbikal. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain. Cara membacanya lam dibaca izhar atau jelas. Oleh karena itu alif lam qamariyah juga disebut dengan izhar qamari. Rabbikal azim. Ketika berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun yang sebelumnya kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf mim. Maka dha-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.